guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Beberapa Master Jindan terbang ke tengah rumah lelang. Hamparan awan ini sangat besar, dengan panjang ratusan kaki, seperti hamparan tempat tidur raksasa. Seluruh tubuhnya terbuat dari tiang yang tidak diketahui, ditutupi dengan kain merah, tetapi melalui kain merah itu, Anda masih bisa merasakan transmisi di dalamnya. Arai kekuatan spiritual yang kuat. Tetapi beberapa Master Inti Emas ini, Fang Han menyapu dengan pikiran spiritual, mereka semua sangat lemah, mereka hanya mengembangkan 5 kekuatan supernatural 5 elemen dasar, dan kemudian bekerja keras untuk mendapatkan inti emas. Mengapa di benua yang kacau ini, meskipun ada banyak kekuatan supernatural 7 Master Inti Emas, banyak yang menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan cepat, dan hanya mengolah kekuatan supernatural 5 elemen dasar? Tahukah Anda bahwa tidak ada harapan untuk promosi di masa depan? Fang Han menjilat bibirnya. Di antara pil emas, hanya ada 5 kekuatan magis. Itu terlalu lemah. Apakah menurutmu benua kekacauan senyaman dunia besar Xuan Huang? Sekolah di dunia besar Xuan Huang adalah Dao Iblis, dan juga memperhatikan beberapa sikap. Murid Sekte Iblis tidak akan membunuh para biksu tanpa pandang bulu. Apa baik dan jahat? Mereka semua adalah hukum rimba yang telanjang. Mungkin Anda mendapatkan senjata ajaib yang bagus hari ini. Baru saja Anda keluar, Anda menjadi sasaran sekelompok orang dan dibunuh mereka. Seluruh tubuh digeledah sepenuhnya, dan bahkan jiwa dimurnikan oleh orang lain. Itu menjadi senjata ajaib. Di sini kekacauan, tanpa aturan apapun. Pembakaran, penjarahan, dan penghancuran pintu adalah hal biasa. Itulah mengapa disebut Chaos Corner, Chaos Continent. Feng Yao Guang menggambarkan situasi benua yang kacau dengan jelas dalam beberapa kata. Oleh karena itu, para biksu di sini semuanya genting. Mereka bersemangat untuk berlatih dan melindungi diri mereka sendiri. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang biksu untuk melindungi dirinya sendiri adalah menjadi inti emas, yang dapat meledak. Itu akan menyebabkan kerusakan pada musuh dan membuat musuh memiliki keberatan. Jika Anda belum berkultivasi menjadi inti emas, Anda dapat diambil begitu saja. Orang-orang ditangkap dan pergi, jiwa mereka dimurnikan menjadi senjata ajaib, dan mereka menderita siksaan hidup yang kekal. Sangat tidak mungkin untuk bertahan hidup atau mati. Setelah Fang Han mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Memang, jika kamu menjadi inti emas, kamu memiliki hak untuk bunuh diri, dan kamu juga memiliki hak untuk berjuang keras. Jika tidak, jiwa akan diambil, dan mati lebih baik daripada hidup. Tanduk kekacauan ini memang kejam. Para biksu itu membidik alam inti emas sepanjang hidup mereka, tidak mempraktikkan kekuatan supernatural lainnya, dan langsung memadatkan vitalitas 5 elemen. Pertama-tama menyempurnakannya menjadi Golden Core, lalu bicara. Bisik Fang Han mengerti. Jika Anda hanya mengolah 5 elemen vitalitas dan 5 kekuatan magis, peluang untuk mencapai inti emas memang berkali-kali lebih besar, tetapi dengan cara ini, rentang hidup tidak banyak. Dan tingkat berikutnya akan sulit dicapai nanti. Jika hanya ada 5 kekuatan supernatural dasar dalam inti emas, masa hidup tidak akan melebihi 1000 tahun. Jika makhluk abadi, iblis, dan iblis dari dunia besar Xuan Huang semuanya mengizinkan murid mereka melakukan ini, maka akan ada banyak master-master Jindan. Namun, masih ada ketertiban di dunia besar Xuan Huang, dan para biksu lebih nyaman, jadi tentu saja mereka tidak akan terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Sebaliknya, dia harus melatih beberapa kemampuan magis lagi, dan kemudian berubah menjadi inti emas untuk meningkatkan umurnya. Kakak senior Yao Guang telah tinggal di tempat seperti ini selama 10 tahun,
dan sangat sulit untuk mendirikan sekolah. Tidak sederhana, kata Fang Han menghela nafas. Feng Yaoguang, seorang wanita, meskipun dia adalah reinkarnasi dari roh cermin kaisar. Bagaimanapun juga belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa hidup begitu lama ketika dia dimata-matai di tempat yang kacau ini. Alasan mengapa saya bisa bertahan, ketergantungan terbesar adalah bahwa saya dapat menggunakan Hongmeng Heavenly Dao untuk menghitung bahaya. Jika seseorang ingin berurusan dengan saya dapat mengetahui bahayanya terlebih dahulu, dan bahkan saya dapat merasakannya, di mana itu bermanfaat bagi saya seperti hari ini. Untuk harta terbang ini datang ke atas, saya baru saja menghitung sebelumnya bahwa jika saya dapat bertemu orang yang mulia di sini, saya akan bertemu dengan Anda sebagai orang yang mulia. Feng Yaoguang berkata perlahan dan rasional. 4 kata, cari keberuntungan dan hindari kejahatan. Ini satu-satunya cara agar aku bisa bertahan di sini. Mampu menghindari nasib buruk, memang mungkin untuk bertahan hidup di tempat yang kacau ini dengan mudah. Fang Han mengangguk. Yah, rumah lelang di gedung Fei Tianbao adalah bisnis yang disatukan oleh 13 sekte besar di benua Chaos. Mereka mengikis harta langka dan eksotis dan melelangnya. 13 sekte pil yang murni dibagi rata. Saya ingin membeli beberapa potongan artefak Dao kali ini untuk menyempurnakan replika cermin kaisar. Saya pikir 8 patung Buddha Anda adalah harta karun klan naga, tetapi untuk memurnikan, Anda membutuhkan banyak kejeniusan dan harta. Lebih baik membeli beberapa Dao. Setelah peleburan, menebus kekurangannya. Kata Feng Yaoguang melambaikan tangannya. Long Dao Ren, Mu Dao Ren, Lu Lanpo, Jidu Dharma King, Anda untuk sementara berhenti memurnikan tablet Feng Shen. Kirim bahan obat ini ke 8 tungku peleburan, sesuaikan sifat obatnya, dan pada saat yang sama, Anda bekerja keras untuk berlatih cahaya Dapudu Zen, dan bersiaplah, kita dapat benar-benar akan mengubah binatang suci pemakan jiwa bersama-sama, dan kemudian kita dapat menyempurnakan pil 9 tingkat kebangkitan jiwa. Kata Fang Han mengirim semua bahan obat yang baru saja diperolehnya dari Feng Yaoguang ke 8 kuil Buddha. Sekarang dia memahami teknik nasib kecil, dan telah sedikit mempraktikkan beberapa aturan kekuatan magis ini. Dia bisa menarik vitalitas takdir dari ruang dan waktu yang tak berujung. Sekarang dapat dikatakan bahwa teknik nasib kecil digabungkan dengan cahaya Dapudu Zen, dia dapat dianggap kuat yang melintasi alam rahasia umur panjang, alam umur panjang yang pertama. Sekarang dia telah memerintahkan 4 raksasa besar untuk bersiap mengumpulkan Great Purdu Zen Light, menemukan kesempatan untuk mengubah binatang suci pemakan jiwa dalam satu gerakan, dan setelah mendapatkan banyak rahasia darinya, dia dapat menyempurnakan binatang itu dengan tenang. Mereka yang telah menyeberang, yang putus asa. Kakak senior King Su, setelah aku menyelamatkanmu, mari bergandengan tangan dan menambahkan Feng Yaoguang. Kita pasti akan dapat memanfaatkan keuntungan besar di Istana Bintang Janji ini. Bukan tidak mungkin untuk membunuh Tuan Muda Cunan itu. Aku bahkan kamu dapat menemukan kuil yang murni di Istana Bintang Janji dan memulihkan kekuatan Huang Kuantu. Jika Huang Kuantu telah berevolusi menjadi piringan reinkarnasi, jadi saya akan pergi ke perbendaharaan seni bela diri surgawi dan memimpin dalam mengambil harta karun di dalamnya. Kunci Dewa Sunyi akan membunuh Susiu pada saat itu, dapatkan buku Kaisar Bumi, fusi Huang Kuantu yang bagus, berubah menjadi senjata abadi. Maka itu benar-benar dapat melintasi dunia dan bahkan melampaui kemuliaan Kaisar Xuan Huang. Fang Han telah memutuskan bahwa dia tidak akan berada di dunia kuning misterius untuk saat ini. Dia mengintai di Istana Bintang Janji, menemukan istana yang murni, dan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk benar-benar mengembangkan cakram reinkarnasi. Hanya ketika Huang Kuantu mendapatkan kembali kekuatannya dan berubah menjadi senjata Tao yang luar biasa, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melindungi dirinya sendiri. Alat Tao yang luar biasa, betapa menakutkannya.
Meteorit kuno dari gerbang bintang, Sumi Jinsandari yang mulia abadi yang indah, dan istana surga Yuhua dari gerbang Yuhua adalah dasar dari pengajaran. Bahkan jika itu adalah 100 keping Taoisme bermutu tinggi, itu tidak lebih baik dari satu Taoisme yang luar biasa. Perangkat Dao tanpa tanding, tetapi mengandung kekuatan dunia yang kuat, yang melibatkan perubahan berbagai aturan. Ketika Anda diselimuti oleh perangkat Dao kualitas luar biasa, Anda akan menderita penindasan seluruh dunia, hampir pasti kematian. Jika Fang Han memulihkan kekuatan Huang Kuantu, itu akan disembunyikan di dalamnya, dan akan sulit bagi Tai Huang Tian untuk membunuhnya sekaligus. Dia harus ditangkap, dibuang ke tungku Dewa Abadi, dan dikorbankan selama 1000 tahun sebelum dia bisa membuka. Setelah peta Huang Kuan dipulihkan, Fang Han dapat masuk dan keluar dari banyak tempat berbahaya. Tidak sulit untuk mendapatkan harta karun di harta karun seni bela diri surgawi. Ini adalah fragmen dari perangkat Tao tingkat rendah. Harganya 5.000 pil yang murni. Silakan kutip jika Anda mau. Setiap kali Anda menaikkan harga, Anda tidak boleh kurang dari harga 100 pil yang murni. Tepat di hati Fang Han, angan-angan itu berputar. Pada saat ini, beberapa master inti emas di depan langsung membuka selembar kain merah di atas awan, dan tiba-tiba sebuah fragmen dari artefak Tao muncul. Fragmen ini semuanya bergerigi, seperti cakram, transparan dan sangat keras, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Fang Han melihatnya, dan bahannya sebenarnya adalah batu langit. Tubuh pena kaisar manusia terbuat dari batu surgawi, yang merupakan bahan terkuat di alam semesta. Jika bahan ini diperoleh, akan sangat bermanfaat bagi pemurnian Babu Buddha. Selain itu, Fang Han merasa bahwa pecahan artefak tersebut berisi sisa-sisa roh artefak tersebut, dan ada beberapa formasi besar yang perlahan beroperasi, yang sangat berharga. Namun, harga 5.000 buah yang dan murni juga agak mahal. Tahukah Anda, 5.000 pil yang murni setara dengan 50 juta pil bai yang di dunia besar Xuan Huang. Ketika Fang Han membeli kapal terang Davan, dia membeli seharga 50 juta pil. Meskipun sedikit lebih mahal, ada lebih dari 9 juta pil pure yang di tubuhku sekarang, yang cukup untuk disia-siakan. Gumam Fang Han secara alami tidak akan merasa kasihan dengan sejumlah kecil pil yang murni, dan berkata, 6.000. Aku menginginkannya. Kata dia benar-benar menaikkan harganya 1.000. Kenaikan harga ini langsung menarik perhatian banyak orang. Benar saja, Yao Guangzi telah merekrut seorang kultivator biasa yang kuat, dan dia sangat kaya dan berkuasa. Tapi dia terlalu memaksa dan bisa mati dengan sangat cepat. Ya, saya berani menyimpulkan bahwa pembudidaya biasa yang kuat ini akan mati dalam waktu kurang dari 3 hari. Di benua yang kacau, tanpa latar belakang sedikit pun, dia berani menjadi begitu sombong, bahkan jika dia membeli harta, dia tidak akan mendapatkannya. Nenek moyang Wuxiang telah lama tertarik pada Yao Guangzi ini dan ingin menjadi selir. Meskipun kultivator biasa ini kuat, bagaimanapun juga itu bukanlah raksasa abadi. Kata banyak biksu berbicara, 10.000, bawakan padaku. Pada saat ini, tiba-tiba, dari lantai yang lebih tinggi, sebuah suara menggelinding seperti petir, dan kejutan mental yang kuat mengalir langsung ke tubuh Fang Han. Tubuh Fang Han bergetar, dan matanya mendongak. Tiba-tiba dia melihat ada beberapa kamar VIP di lantai atas, dan suara ini disampaikan oleh salah satu kamar VIP. Hah! Tuan yang mengeluarkan suara melihat berkah kejutan mentalnya pada tubuh Fang Han, seperti sapi lumpur yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi kemudian dia mendengus dingin, penuh dengan niat membunuh. Yao Guangzi, aku tahu bahwa kamu ingin membeli beberapa fragmen artefak Tao, dan juga ingin menangkap binatang suci pemakan jiwa, dan menyempurnakan pil kebangkitan 9 peringkat, tetapi selama kamu menikah dengan leluhurku, aku bisa memberimu apapun. Berapa banyak yang Anda inginkan saya bisa mendapatkan pecahan artefak Tao itu?
Jika Anda menginginkan binatang suci pemakan jiwa, saya juga dapat membantu Anda menangkapnya. Bagaimana? Tuan itu tiba-tiba mengeluarkan suara menggelinding, menekan lagi. Ini adalah leluhur Wuxiang dari Wuxiangmen, raksasa abadi. Kamu sudah lama mendambakanku. Feng Yao berkata dengan tenang, pihak lain berkata dengan dingin. Hah, bukan orang yang kuat abadi, aku membunuhnya seperti anjing. Mata Fang Han menunjukkan cahaya yang ganas.